Berikut tentang gerak parabola. Gerak parabola adalah suatu gerakan dari suatu benda yang dilemparkan dengan membentuk suatu sudut terhadap bidang horizontal yang dinamakan sebagai sudut elevasi. Jadi, jika suatu benda dilemparkan dengan sudut elevasi tertentu, maka benda akan menempuh lintasan berbentuk seperti kurva parabola. Ya, jadi bendanya ini akan naik ke atas dan bergerak ke kanan, membentuk gerak parabola. Itu namanya gerak parabola. Suatu gerak parabola dapat ditinjau dengan membagi gerakan menjadi dua gerakan, masing-masing gerakan pada sumbu X dan gerakan pada sumbu Y. Jadi kecepatan awalnya V0-nya dipecah menjadi dua komponen. Inilah komponen kecepatan pada arah sumbu X, namanya V0X, dan komponen kecepatan awalnya pada sumbu Y namanya V0Y. Selama dia bergerak, kecepatannya akan berubah-ubah terus, ya. Misalnya sampai di sini kecepatannya menjadi V. Ini juga V-nya kita pecah menjadi komponen X dan komponen Y. Ini menjadi Vx dan Vy. Oke. Kemudian selama benda bergerak, bendanya akan bergerak ke kanan sambil ke atas. Jadi misal benda dari sini bergerak sampai di sini, berarti jaraknya dari posisi semula sampai posisi akhir di sini bisa ditinjau dua arah gerakan, yaitu gerakan pada sumbu X dan gerakan pada sumbu Y. Jadi bisa ditinjau berapa jauh benda sudah berpindah ke sumbu X dan berapa jauh benda sudah berpindah ke sumbu Y. Jadi dia punya arah X dan arah Y. Jadi semua gerakan dipecah menjadi sumbu X dan sumbu Y. Jadi gambarannya seperti begini. Jadi ini benda, ya. Bendanya dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V0 dengan sudut terhadap arah horizontal, namanya sudut elevasi alfa. Jadi ini benda, gerakannya kita pecah menjadi dua, gerakan pada sumbu X dan gerakan pada sumbu Y. Ya. Pada arah X, bendanya ini memiliki kecepatan awal V0x, dan pada arah sumbu Y memiliki kecepatan awal yaitu V0y. Ya. Selama benda bergerak, bendanya akan bergerak ke kanan dan ke atas, ya, sekaligus. Jadi posisi benda akhir Musa di sini, berarti di sini dia sudah berpindah sejauh X ke kanan dan sejauh atau setinggi Y dari tanah, ya. Nah, gerakannya pada sumbu X itu hanya dipengaruhi oleh kecepatan saja, ya. Gerakan yang hanya dipengaruhi oleh kecepatan itu dinamakan sebagai gerak lurus beraturan. Jadi gerakan pada sumbu X itu merupakan gerak lurus beraturan. Sementara gerakan pada sumbu Y itu dipengaruhi oleh V0Y dan juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ingat, pada arah vertikal selalu ada percepatan gravitasi. Jika benda bergerak mengalami percepatan, maka gerakannya adalah merupakan gerak GLBB. Jadi gerak parabola adalah gabungan dari gerak GLB pada arah X dan gerak GLBB pada arah Y. Sehingga rumus-rumusnya dapat dicari berdasarkan rumus GLB dan GLBB. Ya. Jadi ini jarak tempuh pada arah X
bisa dicari dengan rumus GLB, yaitu S sama dengan V kali T. Di sini S-nya diganti menjadi X, ya, S-nya diganti menjadi X. Kemudian V-nya pada arah X, kecepatannya itu adalah konstan GLB, ya. Kecepatannya adalah sama dengan kecepatan awal, yaitu V0x. Jadi V awalnya adalah V0x. V0x adalah komponen X dari V0, berarti ini pecahan dari V0. Ini V0 diurai menjadi komponen V0x, V0y. Ini komponen yang mengapit sudut itu adalah sebesar V0 kali cos alfa. Ya. Sementara V0y adalah komponen satu lagi, itu besarnya adalah sama dengan V0 sin alfa. Sehingga dari rumus S sama dengan V kali T, V pada arah X itu adalah V0X atau adalah V0 cos alfa. Ini bisa masukkan V0 cos alfa dikali dengan T. Inilah rumus yang berlaku pada arah sumbu X untuk mencari jarak tempuh pada arah sumbu X. Ya. Sementara jarak tempuh pada sumbu Y ini dapat dicari dengan rumus GLBB, yaitu S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. S-nya diganti menjadi Y. Ya. V0T, V0-nya adalah V0Y. V0Y-nya adalah V0 sin. Jadi V0-nya diganti jadi V0 sin alfa kali T. Ya. Jadi S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. A-nya adalah sama dengan percepatannya adalah percepatan gravitasi. Jadi A-nya adalah sama dengan G. Ya, karena ini bendanya melawan gravitasi atau gravitasi arahnya ke bawah, maka percepatan ditanda minus. Jadi minus setengah GT kuadrat. A-nya diganti jadi T. Inilah rumus yang berlaku pada arah sumbu Y. Ya, itu mencari jarak. Kemudian selama benda bergerak, kecepatannya terus berubah, ya. Sampai di sini kecepatannya misalnya kemari V. Kecepatan di sini bisa dicari dengan terlebih dahulu mencari komponen-komponennya dulu, mencari Vx dan mencari Vy. Ya. Bagaimana mencari Vx? Karena pada arah sumbu X gerakannya gerak lurus beraturan, berarti kecepatan pada arah X adalah tetap. Berarti Vx di sini akan sama dengan V0x di sini. Jadi selama dia bergerak V pada arah horizontal tetap sama. Jadi Vx-nya sama dengan V0x. Jadi Vx akan sama dengan V0x. V0x-nya adalah V0 cos alfa. Ini V0 cos alfa. Inilah kecepatan pada arah sumbu X. Sementara kecepatan pada arah sumbu Y, Vy, ini bisa dicari pakai rumus GLBB, yaitu Vt sama dengan V0 tambah AT. V0-nya diganti jadi Vy, Vt-nya ganti Vy, V0-nya adalah V0Y. V0Y adalah V0 sin. Jadi V0 sin alfa tambah AT. A-nya adalah minus G. Jadi minus G kali T. Jadi itu adalah kecepatan pada arah sumbu Y. Jadi kalau ingin mencari kecepatan sebenarnya V, ini tinggal resultankan komponen X dan Y-nya. Jadi V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Itu mencari kecepatannya, besar kecepatan. Jika ditanya arah kecepatan, karena kecepatan membentuk sudut terhadap horizontal, itu mencari ke sudut theta misalnya, ini bisa dicari pakai rumus tangen, ya. Tangen theta sama dengan Vy per Vx, ya. Ini tangen sama dengan depan per samping. Cara mencari arah kecepatan.